بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua yang dibahas oleh beliau adalah tentang keutamaan sholat duha. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi keutamaan, dan ini sering kita sampaikan saudara kusiman, kalau anda ikuti materi kami tidak asing ya bahasa ini. Saya sering bahasakan, kalau ingin rajin berbuat sebuah ibadah, maka coba cari tahu tentang keutamaannya. Keutamaannya. Karena kalau kita tahu keutamaannya, otomatis kita akan, kita akan tahu itu. Ya. Kita akan terdorong untuk mengerjakannya. Sebagaimana juga anda kalau terbiasa dengan satu perbuatan buruk, anda cari tahu tentang ancamannya supaya anda meninggalkan. Salat duha memiliki keutamaan berdasarkan hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma minad duha. Di pagi hari, setiap persendihan, salah seorang dari kalian harus bersedekah. Setiap kali tasbih, ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Setiap satu kali tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap kali tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Jadi setiap sendi-sendi kita ini ada 360 sendi, kita harus bersedekah agar selalu terjaga. Setiap kali takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Anda berzikir semuanya adalah sedekah. Dihitung satu sedekah dengan satu ucapan ya. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Mengingatkan pada perintah-perintah Allah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Semua itu dapat tercukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis ini riwayat Muslim nomor 720. Jadi kita lihat teman-teman sekalian di sini, bagaimana mulianya sholat duha itu. Anda begitu sholat 2 rakaat yang kurang dari 5 menit, ya, kita bisa bahasakan. Itu sudah cukup, insya Allah dijamin 360 sendi Anda aman. Selain pahala yang Anda dapatkan ya. Itu hadis pertama tentang keutamaan sholat duha. Hadis yang kedua adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil insani 360 mafsalan fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin bisadaqah. Setiap manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu harus dikeluarkan sedekahnya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapa yang mampu berbuat demikian wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah? Artinya bersedekah setiap hari 360 sendi. Anggap kalau satu sendi 1 juta misalnya nilainya, 360 juta per harinya gitu. Maka Nabi SAW bersabda, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Saya ulangi, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Wasyai'u tunahihi anit tariq. Fa'in lam tajid farak'atad duha tujzi'uka. Ketika mengeluarkan dahak di masjid, engkau lalu menimbunnya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, duri, potongan pohon, dahan pohon dan segala macam, batu, lalu engkau menyingkirkannya. Jika tidak ada yang ditemukan, maka cukup bagimu 2 rakaat duha. Hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitab Adab di nomor 5242, Ahmad jilid 5 halaman 354 dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah hadits Aisyah juga radhiyallahu anha secara marfu yang berbunyi, khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsal. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan anak keturunan Nabi Adam dengan 360 persendian. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Az-Zakah nomor 1007. Jadi ini dalil yang kedua ya, tentang masalah memang dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersedekah setiap hari. Kalau hadis pertama tadi kan nggak disebutkan tentang 360 sendinya ya, cuma disebutkan
setiap hari harus, ya, setiap pagi anak Adam itu bersedekah untuk sendi-sendinya. Lalu dijelaskanlah kalau tasbih subhanallah sedekah, tahmid adalah alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah, Allah akbar adalah sedekah, menyeru pada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan digantikan semua itu dipenuhi semua dengan 2 rakaat salat duha. Kalau dalil yang kedua menjelaskan tentang memang ada 360 sendi di tubuh manusia. Hadis yang ketiga adalah hadis Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ya ibna Adam la tu'jizni min 4 raka'atin fi awalin nahari akfika akhirah. Allah Ta'ala yang Allah Maha Tinggi berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu lemah untuk beribadah kepadaku dengan 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Nah, jadi ini makna daripada la tu'jizni, jangan lemahkan aku, maksudnya adalah jangan luput beribadah kepadaku dengan meninggalkan duha di awal siang, sehingga aku pun tidak mencukupimu di akhir siang. Ya, sebagaimana diambil dari kitab Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab At-Tatawwu, bab tentang sholat duha nomor 1289. Jadi ini hadis tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi 2 hadis pertama menyebutkan tentang 2 rakaat sholat duha. Kalau ini menjelaskan tentang jumlah rakaat 4. Dan keutamanya adalah kebutuhan Anda akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari itu. Kalau tadi kan yang hadis pertama kedua itu menyelamatkan 360 sendi kita. Hadis yang keempat adalah hadis Abu Darda dan Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ini dinukil firman Allah hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam irka' li 4 raka'atin min awalin nahari akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah karena aku 4 rakaat di awal siang, maksudnya waktu duha, niscaya aku cukupi kamu di akhir siang itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam kitab Al-Witr nomor 475 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jadi 1 halaman 47. Ya. Hadis yang kelima ini semua tentang keutamaan, ya. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan salat duha bagi orang yang duduk di masjid setelah salat fajar hingga matahari naik. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammatin tammah. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari naik di waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Jum'ah nomor 586 dan juga disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jadi 1 halaman 181. Dan telah sahih, ya, dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila selesai sholat fajar maka beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari naik dengan indahnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Masajid di nomor 670. Jadi ini semua hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Jadi kurang lebih kalau kita simpulkan, yang pertama adalah bisa seperti bersedekah untuk penyelamatan 360 sendi. Yang kedua, kalau sholat itu 2 rakaat duha. Kalau 4 rakaat, maka dipenuhi kebutuhannya pada hari itu. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas adalah kalau dia gabungkan antara sholat subuh dan dia tidak pulang dari rumahnya sampai terbit matahari dan dia sholat duha 2 rakaat, biasanya juga ada yang mengatakan sholat syuruk, ya. Ya, tapi yang umumnya ulama bilang ini adalah sholat duha. Maka sama dengan pahala haji dan umrah.